Bagus, sudah latihan 1 bulan untuk latihan nafsu makan, tahan nafsu makan. Bubar gara-gara gempuran nastar, gempuran kue coklat, gempuran putri salju, gempuran rendang, es soto. Jangan ya dek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Istasari. Di bulan puasa kemarin kita sudah latihan nih selama sebulan gimana cara menahan nafsu makan. Nah di lebaran ini banyak sekali makanan, jangan sampai tidak tahan gempuran, karena kamu tetap harus batasi nih asupan gula, garam, lemak supaya tetap sehat. Karena gula, garam, lemak ini punya batas asupan harian. Berapa nih masing-masing? Dulu pernah dijelaskan ya di video-video sebelumnya. Ini mengingatkan saja supaya kamu nggak lupa. Kalau gula 4 sendok makan, batas asupannya dalam 1 hari atau alias 50 gram. Nah, gula ini bukan hanya sekedar gula yang ya memang gula gitu loh. Bukan hanya sekedar gula, bukan hanya sekedar gula putih, gula merah dan gula-gula segala macam gula, tapi semua kandungan gula baik yang tersembunyi maupun yang jelas-jelas seperti gula putih ya. Misalnya nih, gula yang terdapat di dalam nasi, gula yang terdapat di dalam kue-kue, gula yang terdapat di dalam sirup itu juga dihitung loh teman-teman. Jadi jangan hanya aku sehari cuma minum air teh kemarin ku kasih 1 sendok makan aja, tapi di luar itu minum 3 gelas sirup, makan banyak nastar, makan banyak selai, ya sama aja itu juga merupakan asupan gula, harus dihitung dong, jangan tidak dihitung. Kemudian garam ini asupannya lebih sedikit ya. Batas asupan harian itu 1 sendok teh. Berapa nih 1 sendok teh? Alias cuma 5 gram saja. Dan itu bukan hanya murni garam yang kita makan, tapi garam-garam tersembunyi, baik yang ada di keripik, yang ada di makanan-makanan asin, yang ada di butter misalnya, yang pokoknya semuanya yang gurih-gurih, kemudian yang mengandung makanan-makanan kemasan yang mengandung natrium. Bisa dilihat nih di kemasan makanannya, di kotaknya biasanya itu sudah dilihatkan nih mengandung natrium segimana. Nah itulah natrium, itu juga garam teman-teman. Kemudian lemak ini maksimal 5 sendok makan alias 67 gram lemak. Bisa didapat dari mana saja, bisa dari lemak-lemak daging, kemudian banyaklah lemak-lemak dari hewani maupun dari nabati ya teman-teman. Teman-teman, kalau untuk lemak ini tidak terlalu bisa dihitung sih, tapi mungkin kita bisa hitung dari asupan minyak, kandungan minyak yang kita gunakan untuk menggoreng. Taruhlah kalau minyak itu 1 sendoknya itu berapa ya? 5 gram atau 10 gram ya. Nah, itu bisa teman-teman inikan sendiri. Kira-kira kalau menggoreng itu berapa sendok makan yang digunakan? Untuk menumis berapa sendok makan yang digunakan? Kemudian kalau teman-teman makan keripik juga berapa kira-kira yang digunakan dalam 1 gramnya kayak gitu. Memang susah ya menghitung seperti ini, tapi diperkirakan aja. Kalau misalnya teman-teman merasa sudah terlalu berlebihan, pasti nanti ngefek ke tubuh ya. Jadi kalau saya sendiri, saya perhatikan alarm tubuh kita. Alarm tubuh kita itu kadang-kadang gini, misalnya nih kita pusing. Kok saya pusing ya? Kenapa saya pusing? Kita lihat lagi perjalanan harian sehari ini. Apakah kurang minum? Apakah kurang tidur? Apakah tensi saya tinggi? Dan lain-lain. Itu bisa kita lihat ya. Kemudian
kita apa, kemudian kita ubah dong polanya, penyebabnya apa, ya itulah yang kita hindari. Nggak hanya semuanya harus, apa-apa minum obat, apa-apa minum obat. Kalau misalnya sudah nggak tahan, ya nggak apa-apa minum obat, tapi cari tahu penyebabnya apa, itulah yang kita rubah, gitu ya teman-teman. Termasuk asupan gula, garam, lemak ini, jangan sampai kita sia-siakan latihan kita selama sebulan kemarin. Sekarang kita lanjutkan untuk lebih hidup sehat. Apa mau dilanjutkan dengan puasa Syawal? Puasa Syawal 6 hari, nah itu lebih bagus lagi. Kalau masih kurang, ya puasa Daud, puasa Senin Kamis ya. Oke. Oke, semoga kita semua sehat selalu, sehat sampai akhir hayat, bahagia dunia akhirat. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.